Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin Belitung Darat rahimakumullah. Sepatutnya lah mengawali kajian ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di subuh berliput rasa syahdu ini kita tetap diberikannya kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendaknya pula berpautlah langkah kaki dan ayunan tangan kita, lalu hati kita senang, gembira, ringan datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Rabu. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari subuh ke subuh, dari maghrib ke maghrib, benar-benar dapat menambah wawasan pemahaman kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih-lebih yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Semogalah kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas, mutu, nilai ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan selama ini memang ada dasar perintahnya, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beramal ibadah tanpa ada dasar, padahal ibadah itu mengharuskan, mewajibkan adanya perintah, adanya dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil jika kamu orang yang benar. Karena kaidah usul fikihnya, segala macam bentuk ibadah itu dilarang kecuali apa-apa yang diperintahkan. Karena itu selama tidak ada perintah, tidak ada kewajiban kita untuk melakukan sebuah amalan. Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang yang beribadah tanpa berpola dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Meski Rasul sudah terang-terangan dalam hadis beliau menyatakan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah kami contohkan, bahwa raddun, amalan itu tertolak. Karena itu kita wajib bersyukur hingga sampai saat ini di dalam beribadah kita istiqamah, tegak lurus, hanya mendasarkan apakah amalan atau ibadah itu ada dasar perintahnya,
Kalau ada dasar perintahnya, baik Al-Quran maupun Sunnah, kayak apa? Bagaimana kita melakukannya? Apakah berpola mencontoh pada Rasulullah? Kita tidak tergiur dengan satu amalan meski banyak orang yang mengerjakan, tapi amalan itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, karena itu sekali lagi patut kita bersyukur dan mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita orang yang beriman untuk melakukan amal-amal saleh. Yang amal saleh itu nanti membuahkan takwa, dan takwa itulah nanti yang membersamai kita di alam akhirat. Amal saleh itu ialah perbuatan-perbuatan baik yang dilandasi oleh iman. Jadi apa saja perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang dilandasi oleh iman, itulah amal saleh. Amal saleh bisa dalam wujudnya dalam ibadah yang mahdah seperti salat, puasa, atau amal saleh yang kita lakukan dalam wujud kita berhubungan dengan sesama manusia, seperti kita hadir di sini. Ini wujud amal saleh. Silaturahim, saling berkunjung, amal saleh. Karena itu maka di dalam Al-Quran, iman dan amal saleh itu selalu terkait. Karena iman membuahkan amal saleh. Amal saleh membuahkan takwa, dan takwa yang membersamai kita nanti di alam akhirat. Karena kita diperintahkan untuk berbekal dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang berakal, ulul albab. Nah, karena itu maka di akhirat nanti kita membersamai kita amal saleh dan kita bergembira, senang nanti dengan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan di dunia ini. Al-Quran menyatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minuna alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Apa ujar Allah di sini? Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk, memberi hidayah ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshiru mu'minuna alladzina ya'maluna as-solihati. Dan Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya itu? Annalahum ajran kabira. Sesungguhnya nanti mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kabar gembira. Karena itu nanti di akhirat ada orang yang senang gembira dengan amal-amal salatnya. Di akhirat nanti banyak orang yang senang gembira dengan amal-amal puasanya. Di akhirat nanti banyak orang yang senang gembira dengan amal-amal taklimnya. Ia sering menghadiri majlis taklim, mengikuti pengajian tausiah. Di akhirat nanti banyak orang yang senang dengan amal-amal tazkirah, tilawatil Qur'annya. Orang yang senang ngaji, baca Al-Quran di waktu-waktu kapan saja, di rumah, di masjid, waktu senggang di kantor. Bahagia nanti dia di akhirat. Di dalam akhirat nanti orang banyak yang bergembira senang dengan amal-amal infaknya, sekecil apapun, amal-amal sedekahnya sekecil apapun. Ini dikabarkan
oleh Al-Quran tadi. Wa ya'maluna alladzina, orang-orang yang beriman, yang beramal, yang mengerjakan amal saleh, annalahum ajran kabira, sungguh bagi mereka itu balasan yang besar. Jadi berbahagia. Seperti Bapak salat saja misalnya ya. Salat ini ibadah syariat yang diterima oleh Rasulullah langsung dari Allah. Kalau syariat yang lain itu diperintahkan melalui Jibril. Di bulan yang lalu, bulan apa namanya, orang merayakan Isra Mi'raj, mesti ending-endingnya dijelaskan bahwa satu keutamaan yang didapat Rasul pada saat melaksanakan perjalanan Mi'raj itu menerima perintah salat. Dan salat itu penanda, ciri orang yang beriman sejati. Lebih-lebih salat subuh. Salat subuh ini kan berat godaannya. Kalau kada terbiasa salat subuh berat Bapak. Makanya Buya Hamka pernah mengibaratkan, kalau hanya sekedar melihat orang Islam, lihatlah pada saat salat hari raya. Tapi kalau sungguh mau melihat orang yang beriman, lihatlah pada saat salat subuh. Nah ini artinya salat itu penanda, itu mendapat derajat yang tinggi, itu orang mukmin beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqa, yang mengerjakan salat, yang mengerjakan amal saleh. Bahagia nanti di akhirat dengan salat yang kita kerjakan. Salat juga dijelaskan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ayat itu, perintah itu dimulai dengan wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat, dirikan salat, bukan kerjakan salat Bapak. Baru ayat itu berlanjut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mungkin timbul dalam pertanyaan kita, kenapa Bapak para koruptor itu masih melakukan korupsi? Padahal beliau juga salat. Karena banyaknya duit mereka 2-3 bulan umrah, 2-3 bulan umrah, tapi masih korupsi. Kalau begitu pertanyaannya, maka kita balik bertanya, kayak apa garang salatnya? Apakah hanya sekedar mengerjakan salat tanpa memaknai apa itu esensi salat? Makanya ayat tadi wa aqimus shalah, tegakkan. Maka ditegakkan di sini harus diikuti syarat dan rukun-rukunnya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah mengunci bahwa sembahyanglah kamu, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, baik gerakan-gerakannya maupun bacaan-bacaannya. Maka salat itu dimulai dari wudu. Kayak apa wudunya? Kalau berudunya juga sudah tidak benar, maka berimplikasi pada salatnya. Jadi salat itu dimulai dari wudu. Meski gerakan salat sendiri dimulai dari takbir, tapi wudunya kayak apa? Apakah ia mencontoh atau tidak dengan Rasulullah? Sehingga
kalau kita berudu mencontoh pada Rasulullah, kita kada udu bercacap, tapi kita udu mengusap kepala, bukan mencacap kepala. Kan masih ada orang yang padahal telinga itu bagian dari kepala, maka cukuplah mengusap telinga 1 kali, sama dengan mengusap kepala. Karena ayat Quran itu sifatnya umum, penjelasan detailnya ada pada Rasulullah. Al-Quran hanya memerintahkan, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kabain. Bila kamu hendak salat, ija kumtum ilal salat faksilu wujuhakum, bila kamu hendak mengerjakan salat, basuh mukamu, basuh kedua tanganmu hingga sampai siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu hingga sampai kedua mata kaki. Kayak apa cara membasuh anggota-anggota wudhu tadi? Rasul menjelaskan. Sehingga Rasul begitu mendengar ayat begitu, wamsahu biru'usakum, Rasul mengusap, kada mencacap. Tampunglah air dari bejanamu, letakkanlah kedua tanganmu di atas dahimu, usaplah kepalamu sampai ke tungkahmu, kembalikanlah kedua tanganmu sampai ke dahimu, masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam lubang telingamu, usaplah daun telingamu melalui ibu jarimu dari belakang. Cukup sekali. Jadi telinga bagian dari kepala. Kada bercacap maksudnya. Ini berwudu, belum salatnya lagi. Nah, salatnya itu kan ada rukun. Ujar Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Rasul kalau dilihat salatnya, tumak ninahnya betul-betul terjaga. Tumak ninah itu salah satu rukun salat. Kada boleh dilanggar itu. Dan tumak ninah ini ialah memisahkan dari satu rukun ke rukun yang lain, kada tergampir. Ya rokok, ya iktidal, ya sujud. Jangan tergampir. Memisahkan satu gerakan rukun dengan rukun yang lain. Apapun salatnya, maka cara mengerjakannya sama. Jangan berbeda. Ini kita nih, Barak sudah bulan puasa. Ada salat tarawih. Salat tarawih dengan salat isya itu hanya status hukumnya aja yang berbeda. Salat isya hukumnya wajib, salat tarawih hukumnya sunat. Sunat muakkad berkan. Tapi cara mengerjakannya ya sama, Bapak. Gerakan-gerakannya sama, syaratnya sama. Jangan waktu salat imamnya, waktu salat isya putar tilawahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Bagus bacanya ayat demi ayat. Tapi begitu salat tarawih lalu seangkatan. Paham lah pian seangkatan? Nang Fatihah tadi sanapas aja, kalau kada kaus napas diberi keringanan 2 angkatan misalnya. Amun bangsa salat isya, salat tarawih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, isok bisa diganti orang, Pak. Bisa diganti orang. Kenapa? Berbeda sudah. Nah,
Pian bisa melihat ayam jago kelaparan matok bani orang di jamuran. Wah, Bapak. Jadi baik salat isya maupun salat tarawih, tumaninahnya harus sama. Jangan begitu salat isya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi begitu salat tarawih nggak bisa lagi, Bapak. Kasihan yang tuh di belakang ada kamu umpati, apalagi sudah pinggang pina sakit. Dan ini terjadi dalam masyarakat kita. Sama cara mengerjakannya, hanya ini wajib, ini sunat. Rukunnya sama, tertib tilawahnya sama. Nah ini kalau salatnya itu tadi tegak, bujur, dia berimplikasi dalam wujud kita keseharian. Nilai-nilai salat itu terimplementasi di dalam perbuatan kita, sehingga ia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa nilai yang bisa kita rasakan? Orang yang sholatnya tegak, yang sholatnya baik, pastilah ia cinta kepada kebersihan. Karena sholat diwajibkan bertaharah. Minimal kita 5 kali kita berwudu dalam sehari. Itu bagian dari kebersihan. Diperintahkan itu. Maka berwudu itu harus bujur-bujur berwudu. Kalau orang salatnya baik, tegak, pastilah ia jujur, Bapak. Karena di dalam salat itu ada nilai-nilai kejujuran. Meski orang kada tahu, pas kita batal misalnya, kada mungkin kita meneruskan salat. Kita mesti keluar dari saf. Batal misalnya, wah, ada orang kada tahu juga, taruh saja. Tidak mungkin Bapak kita melakukan itu. Berarti di situ ada nilai kejujuran. Orang lain kiri kanan boleh kada tahu. Kalau tadi aku sempat lepas, tapi Allah kan tahu. Ini kan iman. Berarti amal saleh itu amal yang terkait dengan iman. Amal hanya sekedar mengerjakan aja, ya dikerjakan aja. Batalkah kadakah orang rokok maju rokok? Tidak bisa begitu. Orang yang tegak lurus salatnya, pastilah dia hidupnya disiplin. Karena kita salat diperintahkan untuk di awal waktu. Disiplin kita dengan waktu. Tidak saja waktu salat, tapi waktu di rumah mengerjakan apa saja kita disiplin. Kalau orang yang salatnya tegak lurus, pasti dia hidupnya tertib. Karena kita kada boleh mendahului imam. Imam rokok kita rokok, imam sujud kita sujud. Tertib kita. Kada boleh mendahului imam, batal kalau mendahului imam. Kalau ini terimplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ya kita kalau berantri orang pengantinan, ya sabar Tapi ada orang kita sudah mengantri coba 10 menit nih, ya ke muka, mau dirasa himung, kau mengalahkan orang lain. Nggak bisa begitu, Bapak. Kan rancak kita nih kan berantri juga salaman pada pengantinannya, Pak, mantri juga ini. Tapi ada orang kau menerobos, kita gini kau mana menerobos itu cuma orang cengangan, sopan kita. Ini ada perasaan, lalu kita tertib hidup. Inilah nilai-nilai sholat. Kalau orangnya itu tegak, mesti ia jujur, tidak akan terjadi korupsi. Karena korupsi itu orang lain boleh aja kada tahu, tapi kita yakin Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah ini bagian dari kita melaksanakan salat. Bahagia nanti kita di akhirat dengan nilai salat. Belum lagi kita mengerjakan salat berjamaah yang kita tahu mendapat kelebihan 27 derajat dibanding kita sholat sendiri di rumah. Ini ada duit 20 sejuta, nih 27 juta. Nyata aja kita ambil yang 27 juta. Lebih, Bapak. Pastilah orang yang sholatnya baik dan tegak, ia tidak saja mengerjakannya menjadi kewajibannya, dia tetap mengerjakan sholat sunat-sunat rawatib.
Salat sunat rawatib itu salat yang mendampingi salat-salat wajib, baik yang mendahului atau yang menyudahinya. Itulah yang kita sebut dengan qabliyah, ba'diyah. Itu ada 10 atau 12. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum johor, atau 4 rakaat sebelum johor, 2 rakaat sesudah johor, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu kadang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, sehingga dia oleh ulama itu dikatakan dengan sunat muakkad, sunat yang diberatkan karena tidak bisa ditinggalkan, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ulama juga menyebutnya sunatun wajibah, sunat yang wajib, meski dia sunat, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan itu. Sampai pernah satu kali Rasulullah kada sempat salat qabliyah subuh, surat fajar, setelah salat subuh dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi kada hari-hari bang itu sekali aja, daripada saking begitu pentingnya salat rawatib, lebih-lebih salat qabliyah subuh. Kan sudah dijelaskan Rasulullah, barang siapa melaksanakan salat qabliyah subuh, dia akan mendapat dunia dan segala isinya. Dunia dan isinya kita miliki, bayangkan Bapak. Isi dunia, isi bumi kita ini macam-macam kita miliki, tapi itu kainat di akhirat. Tapi kita wajib yakin, percaya, karena itu yang menghabarkan Rasulullah. Jadi barang siapa yang melaksanakan salat subuh, sunat subuh 2 rakaat, dia akan mendapat dunia dan segala isinya. Kainah akan kita dapatkan di akhirat. Maka di akhirat nanti orang bersenang-senang dengan amal salehnya. Cuma terkadang masyarakat kita ketujuannya nang instan, karena sudah ada mie instan ini, nang nyata-nyata aja, nah itu nang ketujuh. Padahal Rasulullah mengabarkan di dunia dan segala isinya. Cuma di masyarakat kita kada banyak orang kada yakin nang instan biar sedikit. Ini namun takmir masjid nih wani mbak subuh nih umumkan nanti di muka situ, nah biar pakai mikrofon harus saja. Barang siapa besok yang salat subuh di Masjid Mujahidin sebelumnya diawali dengan 2 rakaat qabliyah subuh, maka dia akan mendapat 1 kilo gula pasir, 1 kilo kacang tanah, 1 kilo belinjo, 1 kilo minyak goreng. Kada cukup masjidnya Bapak kita ini, kada cukup masjidnya, paling mungkin 100, 200 lah. Tapi Rasulullah menghabarkan itu dunia dan segala isinya. Nah maka bagi kita kada mungkin kita meninggalkan itu. Nah inilah yang terkait dengan amal-amal saleh yang dilaksanakan. Belum lagi kalau kita mau menambah yang nafilahnya, salat-salat sunat yang lain, salat duha, lebih-lebih salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini perintah juga ini. Pada sebagian malam hendaklah bersalat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah menempatkan kamu pada maqam yang terpuji, pada tempat yang terpuji. Salat tahajud, salat yang dilaksanakan di sepertiga malam, di saat orang sedang tidur nyenyak, kita berhubungan dengan Allah. Ini salat tahajud, ini salat sunat yang paling utama. Di salat tahajud ini Allah turun ke langit dunia. Allah yang turun di sepertiga malam itu. Allah menawarkan kepada kita, siapa yang memohon aku kabulkan, siapa yang meminta aku beri, siapa yang meminta ampun aku ampuni, ujar Allah di sepertiga malam. Nah karena itu maka kita juga harus memenuhi perintah ini, menambah pada sebagian malam bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkat kamu pada tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi
ya kita anjurkanlah, kita tawarkanlah untuk melaksanakan salat qada setiap malamnya seminggu sekali. Kalau bagi pemula, tidak usah dulu menghitung rakaatnya, belajar bangun malamnya aja dulu. Jangan kada biasa langsung bangun malam, kenapa ya? Bangun malamnya aja dulu Pak, biar gawi 2 rakaat betul witir cukup dah. Kina 2-3 malam pulang bangun belajar bangun malamnya aja Pak. Kalau biasa berat, betengah malaman mah HP nya guring jam 1:30, kada mungkin tak bangun kada biasa. Subuhnya gin bisa luput. Nah karena itu maka kalau kita mau membiasakan diri, pertama tentu pasang niat. Mudahan aku malam ini sung-sung bangun, aku hendak mengerjakan salat tahajud. Belajar bangunnya itu aja tuh berat Bapak. Bagi yang belum terbiasa, ya, terbiasa. Ya. Nah ini penting karena akan berbahagia nanti di akhirat. Orang yang gemar berpuasa, dia akan senang nanti di akhirat dengan puasa-puasa yang lakukan. Dia tidak saja mengerjakan puasa Ramadan, tapi sudah terbiasa Senin Kemis, Yaumil Bid. Begitu Ramadan tiba, sayur lagi, sayur. Amun kada biasa lalu puasa, begitu datang puasa Ramadan, iya pulang ini ngalih pulang beruko nih kada kau mengambing pulang ini. Sepacam bulan puasa jadi beban, mulai rasa berat ini. Seminggu lagi puasa, iya pulang sudah ini. Kayak apa nih? Kada kau lagi beruko bebas nih. Kada kau lagi ngambing nih. Wah, sepertinya puasa beban. Nah, kalau orang yang sudah rajin puasa Senin Kamis Yaumul Bid, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Arafah, begitu bulan Ramadan sayur enteng aja. Kan kita yang berhajat Bapak akan puasa ini. Karena bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Tentu kita yang berkepentingan, kita yang berhajat, maka begitu Ramadan tiba, kita sambut bulan Ramadan dengan penuh bahagia, senang, karena kita yang memerlukan. Jadi tidak merupakan beban. Nah lalu di akhirat nanti orang senang dengan pahala infak dan sedekahnya, sekecil apapun. Dan begitu dahsyatnya infak dan sedekah, orang yang meninggal tahu benar arti sebuah infak dan sedekah. Karena pahala sedekah, pahala infak ini bisa mendapatkan pahala-pahala ibadah yang lain. Begitu kita pernah berimpak untuk pembangunan suatu masjid, menukar tanah, maka sekecil apapun impak yang kita berikan, sebanyak itu orang yang berbuat kebajikan, sholat di sini, tazkirah di sini, ngaji di sini, kita mendapatkan pahala kebajikan yang didapatkan oleh orang itu tanpa mengurangi pahala orang itu sendiri. Dan dahsyatnya sedekah atau infak itu, dia pahalanya terus mengalir, pahala jariah sampai meski ia sudah berada di dalam kubur. Jadi sedekah bisa mendapatkan pahala orang yang salat. Ketika masjid ini orang banyak salat, orang yang berimpak, dia mendapatkan pahala orang yang salat. Sedekah bisa mendapatkan pahala orang yang puasa. Ketika kita menyumbang untuk berbuka puasa, sudah ada diumumkan di sini. Nah sudah itu, maka kita akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu. Sedekah bisa mendapatkan pahala orang yang ngaji di sini. Sebanyak apapun orang yang mengaji di sini, kita akan mendapatkan pahala karena kita pernah menyumbang, bersedekah, berimpak untuk pembangunan masjid ini. Di sini ada orang ngaji seperti ini, taklim seperti ini. Sebanyak orang yang datang di sini, kita mendapatkan pahala kebaikan
tanpa mengurangi pahala. Inilah dasarnya sedekah. Dan orang yang sudah meninggal dunia tahu benar begitu manfaat sedekah yang pernah ia berikan, sehingga di dalam surah Al-Munafikun itu dijelaskan, andai kata orang yang meninggal itu diberi kesempatan hidup barang 3 menit, dia akan beramal saleh. Apa yang amal saleh dia lakukan? Salat kada, salat makan waktu panjang berwudu dahulu. Puasa seharian kada mungkin. Di dalam ayat itu dia akan bersedekah. Fasaddaqa wa aku minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh. Dan sedekah ini ibadah yang paling gampang dilakukan. Mana kekanakanku? Tuh tabunganku ada lagi 5 juta. Kainalah amun aku meninggal, serahkan lawan panitia masjid Al-Mujahidin, meninggal sampai, walaupun isuk menyemantarakan sampai sedekah, dan itu mengalir. Dan Rasul sudah menyatakan, ija mata ibnu Adam inqata amaluhu, bila meninggal anak cucu Adam putus amalnya kayak layang tuh bang dah, kecuali 3. Yang 3 itu, yang pertama sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, itu yang mengalir Bapak, yang terus mengalir meski kita sudah meninggal. Ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang saleh yang mendoakan. Nah terakhir Bapak, ulun ingin sampaikan, pastilah kita semua ini sudah pernah bersedekah, sudah pernah berimpak. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 kita diwanti-wanti, kalau kamu sudah pernah bersedekah maka jagalah amal sedekahmu itu. Jangan sampai amal sedekah kita berkurang, apalagi hilang habis sama sekali. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 itu dijelaskan, pertama jaga sedekah itu, jangan menyebut-nyebut sedekah atau infak yang pernah diberikan. Bah, masjid tuh jaga kada aku, ada tuntung, aku separuh mantu. Jangan. Butuhnya jadi camat, wah ini tahulah. Abahnya tuh miskin, aku mau kusih. Jadi tidaknya tuh jadi jabawara. Jangan. Bisa mengurangi dan bahkan bisa menghilangkan pahala sedekah. Itu yang pertama. Jadi jangan menyebut-nyebut, menguya-nguya. Baik kamu tuh aja kada aku. Ada parai deh kamu tuh. Aku dulu mau kusih kamu tuh. Baik kamu tuh rawa. Nah, ini. Yang kedua, pelihara sedekah. Jangan memberi sedekah dengan hati yang, berilah sedekah dengan hati yang tulus. Jangan memberi sedekah merimbat-rimbat. Sudah melihat di motor, ngintu pulang nang datang membawa map ini. Semalam itu juga hati sudah ini. Nah sudah nah. Assalamualaikum ya, dijawabnya kada orang bersalam. Kalau kada ada duitnya tolak dengan baik. Ini memberi juapang tapi merimbat. Jangan menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Memberi juapang tapi bilang, karena memang juapang hari-hari enggak gitu terus datang, hari-hari itu datang, yang ini pulang nih. Nah sudah sana udah, hendak berdoa aja. Kalau bisa berdoa kamu aja. Jangan doa dari lidah seorang itu apa? Itu yang dikabulkan oleh Allah. Kalau kada kau memberi, kita tolak dengan baik. Anulah lalu aja dulu lah. Nah. Yang ketiga, jaga pahala sedekah. Jangan ada riya, hendak dipuji atau popularitas dengan orang lain. Itu yang diisyaratkan di dalam
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 tadi, supaya pahala sedekah yang pernah kita lakukan, yang pernah kita berikan sekecil apapun, dia akan terus mengalir meski kita sudah berada di alam kubur. Demikianlah barangkali Bapak apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap dimaafkan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.